Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Nah, supaya kita tetap motivasinya terjaga, sambil minum ya, maaf ini siapa sih ini ya, aduh mohon maaf nih karena mata juga labur di usia-usia seperti ini memang panca indera sudah mulai menurun. Ya wajar lah ya, nggak apa-apa, kita syukuri aja. Kita masih meneruskan. Lalu bagaimana cara memotivasi diri sendiri agar kita bisa mencapai tujuan yang telah kita inginkan atau kita tetapkan? Yang pertama, kita selalu ingat bahwa kita melakukan ini itu mau apa, sehingga kalau kita terkontaminasi hal-hal yang lain, kita langsung ingat lagi tujuan kita. Bener nggak ini nanti akan menuju ke tujuan kita? Sehingga kalau kita melenceng, langsung kita ingat tujuan. Fokus, jadi kita fokus kepada tujuan yang positif. Hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan semakin jauhnya kita dari tujuan, kita tinggalkan. Tetapi hal-hal yang mendorong kita atau yang menyebabkan kita segera mencapai tujuan, itu yang harus kita lakukan. Kemudian bagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Biasanya tujuan itu kan agak besar ya. Misalnya tadi saya harus berat badannya bisa proporsional. Sementara berat badan saya itu misalnya berat badannya 80 kilo. Mau turun idealnya saya itu berat badannya 60 kilo. Nah, maka bagilah menjadi kecil-kecil targetnya. Target bulan ini saya harus bisa turun 5 kilo misalnya. Nah, besok begitu lagi. Jadi jangan langsung drastis 20 kilo harus segera. Nah, dibagilah yang kecil-kecil supaya apa? Kalau kita bisa mencapai target, kita akan semangat, kita akan up lagi, bangkit lagi, sehingga kita termotivasi kembali. Oh, bisa tercapai kemarin. Kalau tidak tercapai, misalnya, oh saya 5 kilo, kok hanya 4 kilo, kita langsung bisa evaluasi. Apa ya yang menyebabkan? Oh ternyata saya masih banyak makan makanan yang manis. Nah ini harus besok saya kurangi. Nah ini untuk evaluasi. Jadi kalau evaluasinya itu step by step atau tahap demi tahap, maka ini akan menjadikan kita semangat di dalam menggapai tujuan yang telah kita tetapkan tadi. Kemudian aktivitas kita di dalam mencapai tujuan itu jangan merupakan siksaan, tetapi suatu hal yang menyenangkan. Jadi kita di dalam mencapai tujuan itu kita tetap happy, nggak tersiksa. Kalau tersiksa kan kapan ya selesainya ini, enggak. Tapi walaupun kita diet menurunkan berat badan, tapi kita seneng. Nah, seneng itu berarti dengan cara apa? Oh, misalnya cukup dengan minum kopi, ternyata diet itu. Kemudian kita luluran teh gas misalnya senam ringan-ringan aja. Jadi kalau menyiksa misalnya yang Anda tidak suka, harusnya ada cemilan sedikit-sedikit, tetapi udah semua dekat, Anda merasa tersiksa, maka yang ada kapan siksaan ini berakhir? Bukan kita enjoy, senang melakukannya. Jadi paham ya yang saya maksud? Artinya di dalam mencapai tujuan kita tetap happy.
supaya kita mendapatkan semacam amunisi lah untuk mencapai tujuan itu dengan segera, tetapi penuh dengan kepuasan dan kesenangan. Kemudian ya kalau memang kita bisa mencapai target-target, manjakan dong sekali-sekali diri kamu. Itu sudah tercapai, mungkin saya harus saya rayain ini. Oh, saya akan spa mungkin. Ya, ya, diri kita sesuatu yang berharga. Jadi mata kita kemudian badan kita pegel-pegel dan sebagainya di dalam mewujudkan tujuan yang kita tetapkan. Tetapi kalau target-target itu kita bisa memenuhi, kenapa enggak kita manjakan diri kita? Artinya kesenangan demi kesenangan, kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam mencapai tujuan tadi itu selalu mengiringi kita. Kita tidak berhubungan destruktif ya, kita sudah mencapai, tetapi karena kita akan menyenangkan tubuh kita, misalnya kita jadi makan besar, ini penghargaan atau hadiah yang keliru. Tentunya hadiahnya ya juga hadiah yang mendukung kita mencapai ke sana. Spa pun mungkin ada satu bagian yang supaya kita bisa cepat tujuannya tadi saya contohkan supaya turun proporsional ya tubuh kita, supaya lebih ideal begitu. Itu contoh motivasi yang saya sampaikan tadi. Kemudian ya kalau capek istirahat. Jadi kita bikin variasi-variasi sendiri. Kalau lelah pas nggak kuat ya istirahat. Kadang-kadang kita ya kalau ujian kita belajar dari pagi, siang, sore, malam kita belajar terus. Belum tentu hasilnya besok ketika kita ujian benar-benar itu hasilnya bagus, belum tentu. Kadang kita pas posisi ujiannya posisi drop karena badan kita meriang sehingga pikiran terganggu. Nah, kalau kita udah berusaha keras, capek ya istirahat. Nah, ini supaya apa? Supaya kita cooling down, evaluasi, kemudian menentukan langkah-langkah. Jadi kita dalam istirahat itu kita bisa mengatur strategi ulang. Jadi mengevaluasi, mengangan-angan. Oh, saya tuh kurang ini. Oh iya, ketika saya melakukan ini ternyata sambutannya seperti ini, responnya seperti ini, bagus. Tapi kok hambatannya seperti ini ya. Nah, ini mengevaluasi. Jadi ada waktu di dalam istirahat itu kita juga recovery untuk bangkit lagi, untuk menyerbu lagi, atau untuk melakukan tindakan-tindakan lagi sehingga tujuan kita menjadi tercapai. Itu kira-kira motivasi, tapi bukan motivator ya. Jadi ini juga pengalaman saya sendiri sih ya. Mungkin kalau dihubungkan dengan keilmuan atau apa nggak tahu benar atau salahnya. Kita kan hanya ngobrol ya. Itulah bincang-bincang kita tentang motivasi. Kalau menurut kamu apa ini? Sayang sekali ya saya nggak bisa tahu siapa ini yang bergabung ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita bermanfaat. Dan ini saya live-nya di IG. Nanti kita kalau memang layak untuk kita upload di YouTube, kita edit semua dan kita upload di YouTube ya. YouTube saya namanya Mitra Daya. Ayo di
sana macem-macem. Itu hanya hobi aja, jadi isinya macam-macam, ada masak memasak, ada seperti kemudian ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, udah kita masukin aja ke sana. Tapi menyenangkan, ayo kita bersahabat dimanapun, sehingga mudah-mudahan rezeki kita lancar ya, dan kita tetap sehat ya. Sampai di sini saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.